pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 121. Senja baru mengerti dengan maksud dan tujuan sang suami. Cinta yang memang harus bisa diuji, bukan? Jika goyah, itu patut dipertanyakan rasa cintanya. Masih tulus atau gak? Masih mau menerima atau gak? Nyatanya mamah masih peduli sama papa. Kemarin mamah itu yang paling panik waktu papa harus dibawa ke UGD. Sampai mamah lupa bawa ponselnya loh. Tapi kamu juga harus ingat, wanita itu adalah makhluk yang paling susah ditebak. Wanita itu makhluk yang paling jenius dalam menyembunyikan perasaannya, ucap Senja mengingatkan. Sama seperti kamu kan? Tanya Fauzan memastikan. Ah kamu, aku mulu, kesal Senja mengerucutkan bibirnya. Kenapa lagi? Sama kan sifatnya kayak gitu. Sebenarnya semua laki-laki itu udah tahu yang. Sayangnya mereka males aja berdebat kalau sampai dibilang gak pekalah, gak inilah, gak itulah, ucap Fauzan sambil memeragakan tingkah sang istri. Oh singkat Senja. Coba kita lihat aja nanti ya. Apa mamah bisa jujur apa gak tentang perasaannya kalau udah kayak gini? Senja langsung menghabiskan sarapannya dengan kesal. Entahlah akhir-akhir ini memang hormon wanitanya itu sering naik turun. Ada saja suatu hal yang memberinya alasan untuk marah. Terlalu sensitif untuk hal apapun. Ya udah, ayo kita buktiin. Kamu udah selesai sarapannya kan? Kita langsung ke kamar papah lagi yuk. Sambil bawa makanan buat Agnes dan Mamap. Tadi aku udah pesen buat take away nih, ucap Fauzan sambil memperlihatkan bungkusan makanan. Senja masih terlihat diam. Bisa-bisanya sang suami sesemangat itu. Apa dia gak ngerti betapa kesalnya sang istri saat itu? Dasar suami yang kurang kepekaan terhadap istrinya. Tanpa menunggu jawaban dari Senja, Fauzan pun menarik tangan sang istri dengan lembut. Dengan wajah yang penuh dengan kode, Senja mau tak mau mengikuti tingkah suaminya yang penuh rencana itu. Langkah demi langkah ia susuri dengan jarak yang tak begitu jauh. Hanya dari kantin ke ruang rawat sang ayah. Tapi berbeda dengan biasanya, Fauzan terlihat lebih aktif. Yang, lihat deh Yang,
Tangan aku bisa nyentuh langit-langit rumah sakit dong. Aku tinggi banget berarti kan Yang? Seru Fauzan sambil mencoba membuat lelucon, agar Senja tak menekuk wajahnya lagi. Apaan sih Yang? Kalau bercanda tuh jangan yang garing-garing amat napa, seru Senja menatap sang suami dengan sinis. Coba dulu Yang, seru banget tahu ini Yang, seru Fauzan masih mencoba bergurau lagi. Sedangkan Senja masih menggelengkan kepalanya. Ia tak habis pikir dengan apa yang ada di kepala suaminya. Sudah jelas ia memiliki istri yang tingginya minimalis, tidak seperti dirinya. Kamu tuh nyindir aku apa gimana sih? Tinggi aku aja cuma 155 cm. Mana bisa nyentuh atap rumah sakit? Kalau kamu mah jelas lah bisa nyentuh atap. Kan tinggi badan kamu hampir menyaingi Tower Sutetno. Tinggi banget sampai pegel dengaknya, timpal Senja membalas gurauan. Hahaha ya coba dulu sayang. Loncat deh loncat, pasti bisa deh, seru Fauzan tak kalah aneh menyarankan. Senja tersenyum simpul sambil menggelengkan kepalanya. Saran yang sangat menyesatkan. Ya, Fauzan memang bisa menyarankan seperti itu. Tentu karena dia memakai sepatu yang datar. Oh pengen istrinya jatuh ya? Kamu gak lihat kalau aku lagi pakai wetges 7 cm ini? Kalau loncat-loncat ya kedeolah. Ampun deh kamu mah, kalau ngasih saran suka aneh-aneh. Seru Senja sambil tertawa kecil. Fauzan tertawa puas saat berhasil melihat sang istri kembali tertawa lagi. Karena senyumannya itulah sangatlah sulit untuk terukir. Apalagi jika kesal telah mendoktrin bibirnya untuk diam tanpa kata sedikit pun. Nah gitu dong, ketawa. Aku seneng banget lihat kamu ketawa lagi, selepas ini. Jangan kesel-kesel lagi ya. Aku sayang banget sama kamu, ucap Fauzan sambil merangkul sang tercintanya. Dalam pernikahan, bukan berarti tidak adanya perbedaan dalam hal lain. Selisih paham yang terjadi antara suami dan istri memanglah suatu hal yang wajar terjadi. Hanya pasangan yang memiliki cinta yang kuatlah, yang mampu melewati semuanya. Sesampainya di ruang rawat, dilihatnya Agnes dan Neta yang masih telaten dalam merawat Haris. Fauzan terkesima dengan perilaku keduanya, anggota keluarga kandung yang dulu tak pernah ia kenali. Mah, Nes, ini ada makanan, kalian sarapan dulu nih. Perut kalian juga harus terisi, jangan sampai gara-gara menemani orang sakit, yang sehat pun jadi malah ikutan sakit. Ejek Fauzan menaikkan kedua alisnya. Bawel amat, seru Agnes menatap sang kakak dengan sinis. Sedangkan Neta, ia masih membersihkan tangan Haris, mengelap-elap tangannya, supaya Haris tetap terlihat segar. Meskipun sampai saat ini Haris belum juga sadar.
Mah, makan dulu, biar aku aja yang bersihin badan papa. Badan mamah juga perlu asupan nutrisi kan, ucap Fauzan mengingatkan lagi. Sedikit lagi kok, sahut Neta sambil tersenyum. Padahal anak-anaknya udah pada gede, tapi tetap aja kebiasaannya dia itu selalu gak jaga kesehatan, salah makan, telat makan bahkan makan sembarangan. Fauzan tersenyum sarkastik. Ia merasa sepertinya Neta sudah larut dalam keadaan. Itu semakin membuatnya lebih mudah untuk masuk ke alam bawah sadar Neta, lalu mengobrak-abrik segala macam isinya. Emang papa orangnya kayak gitu ya mah? Tanya Fauzan memulai aksinya. Aku gak tahu, selama ini papa kan tinggal di Dubai. Jarang pulang ke Jakarta juga, jarang ketemu sama aku juga kan mah. Nah itu dia, papa kamu itu kalau gak diingetin makan, ya pasti lupa aja sama waktu makannya. Untuk minum aja, dia selalu lupa loh. Dulu aja, waktu Fauzan masih belum lancar berjalannya, papa itu pernah operasi batu ginjal. Karena ya itu tadi, papa suka lupa minum air putih. Papa emang gak suka minuman lain selain air mineral, kopi dan jus. Tapi ya emang kadar porsinya aja yang kurang. Sedikit demi sedikit rencana Fauzan untuk mengulik perasaan Neta pun terbuka. Mulai lancara dengan segala hal yang ternyata mengalir begitu saja. Mereka begitu beruntung. Wah, berarti harus selalu ada yang ingetin papa ya, mah. Tapi yang jelas itu bukan aku sih. Aku kan gak selalu sama papa, ucap Fauzan berpura-pura sedih. Iya emang harus gitu. Kalau dulu mamah yang selalu ingetin papa. Sampai dulu tuh papa suka kesel sama mama. Gara-gara mamah selalu bawain dia bekal makanan dan tumbler air mineral. Supaya papa gak lupa makan sehat dan minum air mineral. Setelah itu papa kalian marah-marah sama mama. Karena dia malu bawa itu semua. Katanya seperti anak TK aja hehe. Jelas Neta sambil tertawa. Bagus. Sepertinya Neta semakin terpancing akan ucapan Fauzan yang menjebak. Sedikit demi sedikit ia mulai melontarkan pertanyaan yang menjebak lagi. Perlahan demi perlahan aja, namun pasti. Berarti harusnya mamah kembali sama papa, biar bisa ingetin papa lagi kayak dulu. Biar papa gak sendirian lagi. Kasian papa tahu mah. Dia gak ada yang ingetin makan ataupun bawain tumbler kayak apa yang dulu mamah lakuin, tambah Fauzan mengompori. Fauzan, mendua itu bukan kesalahan yang mudah termaafkan. Jadi mamah gak yakin, kalau kesalahan yang gak termaafkan itu pasti akan mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali lagi atau gak? Jawab Neta dengan lirih dan sambil menunduk. Meski mama sendiri masih memiliki perasaan yang sama seperti sebelum kesalahan itu dilakukan, tanya Fauzan berhati-hati. Neta menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pada si sulung. Ini tentang kesalahan dan maaf.
Apa ketulusan masih bisa menjadi malaikat pemaaf untuk suatu hal yang fatal? Aku udah memaafkan kamu, bahkan jauh dari sebelum kamu sadar bahwa kamu meninggalkan orang yang sangat mencintai kamu. Jadi apa kamu masih mau menerima aku untuk bisa memberikanmu kesempatan kedua? Tiba-tiba Haris sadar dan melontarkan pertanyaan itu pada Neta. Tangan Neta dipegangnya lembut, seraya memberikan isyarat bahwa rasa yang sama masih selalu ada pada tempatnya. Seketika Neta menyadari keberadaannya yang di tengah anak-anaknya. Tapi di saat yang bersamaan, mereka semua juga mengharapkan jawaban yang terdengar baik. Jawaban yang selalu menjadi harapan dari setiap doa anak-anaknya. Aku harap kamu mau berkata jujur untuk menjawab pertanyaan aku ini. Aku mohon jujur pada diri kamu sendiri. Jujur sama hati kamu. Dan jujur di depan anak-anak kita. Itu penting, Neta. Lirih Haris sambil tersenyum. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.